Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan ilmu kalam tentang akidah salafiyah. Saya Diki Hendra Wahyudi dan teman saya Nias Fanjuzang. Nanti kita akan membahas tentang pertama adalah pengertian salafiyah, yang kedua adalah sejarah tingkat tentang salafiyah, yang ketiga macam-macam salafiyah, terus yang keempat prinsip-prinsip salafiyah, dan yang kelima pengertian akidah salafiyah. Oke, langsung saja kita menuju ke pengertian salafiyah, yaitu salafiyah ini berasal dari kata salaf yang berarti dahulu atau orang terdahulu. Salafiyah adalah sebuah gerakan dakwah yang sama artinya dengan gerakan dakwah Ahlul Sunnah wal Jamaah. Salafi adalah sebutan bagi orang yang menyatakan dirinya sebagai muslim yang berupaya untuk mengajarkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman ulama al-salaf. Jadi salafiyah adalah arus pemikiran yang mengedepankan nas-nas syariah, berbagai macam pemikiran baik secara metode maupun sistem, yang senantiasa komitmen terhadap petunjuk Nabi dan petunjuk para sahabat baik secara keilmuan dan pengamalan, menolak berbagai manhaj yang menyelisih petunjuk tersebut baik terkait masalah ibadah maupun ketetapan syariat. Yang kedua, tentang sejarah singkat tentang salafiyah. Jadi di zaman sahabat dan dua generasi selanjutnya, kata salafiyah tidak muncul sebagai identitas tertentu yang berfungsi untuk membedakan umat Islam dari golongan yang menyimpang. Identifikasi dari yang digunakan di akhir masa sahabat untuk membedakan mayoritas kaum muslimin adalah istilah al-sunnah wal jamaah. Nah, misalnya dalam menafsirkan ayat yaum tabiyyadlu wujuhun wa tashwadu wujuhun, Ibnu Abbas menyatakan wajah-wajah yang memutih adalah wajah-wajah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan wajah-wajah yang menghitam adalah wajah-wajah al-bid'ah dan perpecahan. Pada masa tabi'in, hal yang sama terjadi, seperti ketika Ibnu Sirin menjelaskan pentingnya sanad atau transmisi berita. Beliau menegaskan bahwa jika sebuah berita disampaikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ia dapat diterima. Namun jika dibawa oleh ahli bid'ah, ia maka tertolak. Seperti itu. Begitu pula penegasan Malik bin Anas ketika ditanyai tentang siapa Ahlus Sunnah itu, beliau menegaskan bahwa Ahlul Sunnah adalah mereka yang tidak memiliki sebutan tertentu yang dengannya mereka dikenal, atau mereka bukan Jahmi, bukan pula Qadari, dan bukan pula Rafidli. Yang ketiga, macam-macam salafiyah. Ya, ini ada 5 kita sebutkan. Yang pertama adalah al-salafiyah al-tarikiyah, yaitu merupakan istilah yang erat hubungannya dengan aliran pemikiran dan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau al-hadis. Kelompok ini berusaha keras agar tetap menjadi pemegang kendali pimpinan atas umat Islam. Nah, kepemimpinan atas umat Islam adalah kelaziman yang membawa misi besar demi tercapainya sebuah tujuan. Terus yang kedua ada al-salafiyah al-wahabiyah. Kelompok ini lebih cenderung kepada gerakan politik daripada gerakan keagamaan, meskipun sebenarnya tujuan mereka utama adalah gerakan pemurnian agama itu. Nah, yang ketiga adalah al-salafiyah al-islahiyah, yaitu terminologi salafiyah modern ini muncul pertama kali di Mesir selama kurun waktu penjajahan Inggris atau negara itu. Setelah kekhilafan Utsmaniyah mendapatkan kemerdekaannya, istilah ini semakin santer terdengar kalangan umat Islam. Yang keempat, al-salafiyah al-ta'siliyah, gerakan reformasi yang diperuntukkan bagi kebangkitan pemikiran Islam, merupakan fase pendahuluan gerakan-gerakan Islam yang muncul belakangan. Kelompok ini mengusung semangat kembalinya Islam kepada Al-Quran dan hadis. Kelompok gerakan ini memprioritaskan sasaran utamanya yaitu perubahan sosial daripada sasaran pemikiran, karena politik dan perspektif kelompok ini merupakan realitas yang paling memungkinkan untuk merealisasikan bahwa Islam adalah agama dan negara. Terus yang terakhir, al-salafiyah al-jihadiyah al-takfiriyah, yaitu mencermati kelompok salafiyah wahabiyah yang lahir dalam rangka mencerminkan otentisitas Islam yang dipahami dari gagasan Al-Maududi yang akhirnya mengkristal dalam
al-salafiyah, al-jihadiyah, al-takfiriyah. Prinsip-prinsip salafiyah. 1. Sumber akidah adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih dan ijma' salafus salih. Sumber rujukan dalam memahami akidah dalam manhaj salaf hanya terbatas pada 3, yaitu Al-Quran, Hadis dan ijma' salafus salih. 2. Wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan. Apabila mereka memerintahkan untuk berbuat maksiat, dikala itu tidak boleh mentaati, namun tetap wajib taat dalam kebenaran lainnya. 3. Tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin kecuali apabila dia melakukan perbuatan yang membatalkan akidah atau keimanan dan keislaman. Adapun dosa besar selain syirik, tidak ada dalil yang menghukumi melakukannya sebagai kafir. 4. Ahlus sunnah senantiasa menyuruh yang ma'ruf dan menyegah dan yang mungkar menurut ketentuan syariat. Yang dimaksud al-ma'ruf ialah semua ketaatan, dan yang paling agungnya adalah ibadat kepada Allah satu-satunya, tidak sekutu baginya, mengikhlaskan ibadah itu hanya kepadanya, meninggalkan semua beribadatan kepada selain dia, dan kemudian ketaatan lainnya baik yang wajib maupun yang sunnah. Sedangkan al-munkar adalah semua yang dilarang Allah dan Rasulnya, termasuk di dalamnya kemaksiatan, kebid'ahan dan kemungkaran. Adapun kemungkaran yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Pengertian akidah salafiyah secara terminologi aqaid ialah jamak dari akidah, berarti kepercayaan, yaitu sesuatu yang mengharuskan hati membenarkannya, yang membuat jiwa tenang, tentram kepadanya, dan yang menjadi kepercayaan atau keyakinan yang bersih dari bimbang dan ragu. Salafiyah berasal dari kata salaf yang berarti dahulu, lalu sahabat orang terdahulu, atau yang mendahului. Salafi adalah sebutan untuk orang yang menyatakan diri sebagai muslim yang berupaya mengikuti acara Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan pemahaman ulama al-salaf. Akidah salafiyah adalah merupakan kepercayaan terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan arus pemikiran yang mengedepankan
nas-nas syariah. Berbagai macam pemikiran, baik acara, periode maupun sistem, yang senantiasa komitmen terhadap petunjuk Nabi dan penunjuk para sahabat, baik secara keilmuan dan keamalan, menolak berbagai manhaj yang menyelisihi petunjuk tersebut, baik terkait masalah ibadah maupun ketetapan syariat.